Shalom ibu-ibu, selamat sore. Di sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu mari kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Di sore hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur oleh karena tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami sebagai ibu-ibu Pelkat PKP. Tuhan, terima kasih kami boleh menikmati berkat senantiasa yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Dan hingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan membuka firman kebenaran-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan boleh kami pahami dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai ibu-ibu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini yaitu terambil dari Yohanes 2 Yohanes pasal pertama ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan menyatakan, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, patut kita bersyukur pada sore hari ini oleh karena kita boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Nah, di dalam surat Yohanes ini sangat jelas, di mana di sini kita bisa melihat bahwa surat ini memunculkan tentang kesaksian-kesaksian dan kondisi jemaat di abad pertama yang berada di Asia Kecil.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada jemaat di saat itu? Apabila kita melihat di dalam bacaan ini, di ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dikatakan bahwa kondisi mereka dipenuhi dengan berbagai macam aliran-aliran yang menyesatkan. Nah, menyesatkan dalam hal apa? Di sini bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-6, yang menyatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dikatakan bahwa inilah kasih itu. Banyak orang yang tidak tunduk pada perintah Allah. Berarti dalam hal ini banyak yang tidak menuruti perintah Allah. Maka disampaikan bahwa inilah kasih itu. Nah, kemudian di sini juga dikatakan hiduplah dalam kasih atau saling mengasihi. Berarti sikap saling mengasihi pada saat itu kurang begitu diterapkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga dalam ayat yang ke-7 pembacaan kita tadi, bahwa sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Antikristus yaitu kumpulan-kumpulan orang-orang atau ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Kristus itu sendiri. Ya. Jadi di dalam ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa ada kumpulan-kumpulan orang atau ajaran-ajaran yang sesat yang bertolak belakang dengan ajaran Kristus itu sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut di dalam ayatnya yang ke-8. Nah, di situ dikatakan kata yang pertama muncul dalam ayat tersebut adalah waspadalah. Waspadalah. Apa sih waspada itu, ibu-ibu? Iya, waspada itu adalah berhati-hati. Nah, di sini penulis mengajak kita untuk berhati-hati. Berhati-hati untuk apa? Yaitu berhati-hati tentang penyesat-penyesat yang sedang berkembang. Nah, bagaimana caranya, ibu-ibu? Di sini, di dalam ayat yang ke-9, itu merupakan cara supaya kita bisa taat untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-9
dan ayatnya yang ke-10, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Ayat yang ke-10, jikalau orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sangat jelas. Di sini kita diajak untuk senantiasa atau harus mendengar dan peka terhadap sesuatu. Kita harus patuh dan mendengar peka atas firman yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita untuk waspada, berhati-hati tentang penyesat atau aliran-aliran antikristus. Dan kita juga harus mendengar peka terhadap berita-berita yang ada. Saat kita mendengar sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, maka kita harus berani bertindak. Kenapa demikian? Agar kita mampu menjaga apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau kepada kita. Untuk itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetap di rumah berarti kita tetap dalam Kristus. Kita tetap berpegang dalam Kristus, tidak terkontaminasi atau terpapar dengan virus-virus yang tidak benar. Kalau sekarang ini kita berada dalam situasi yang tidak menentu ini, atau sekarang ini kita berada di dalam keadaan yaitu adanya virus COVID, kita harus waspada, tetap menjaga protokol kesehatan. Nanti ada lagi tuh virus hoax yang memberitakan berita-berita yang tidak benar atau palsu. Maka kita harus berhati-hati agar kita tidak kena virus-virus seperti itu. Tetapi mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga di dalam menjalani kehidupan dan keadaan yang sekarang ini, kita tetap sehat. Dan marilah kita hidup senantiasa dalam kasih Kristus. Terpujilah Kristus. Amin.